Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Bang Indra di sini. Jadi kali ini Bang Indra mau jelasin tentang trendline ya. Cara simpel buat menarik trendline ya. Jadi di market trend itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tren naik ya, lalu ada tren turun, lalu ada konsolidasi atau sideways gitu. Dibagi menjadi 3 ya. Oke. Jadi di sini Bang Indra mau menjelaskan tentang trendline, cara narik trendline. Nah, di sini sudah ada beberapa contoh ya, beberapa contoh tren. Jadi kalian bisa menarik tren di semua time frame ya. Bahkan di M1 pun kalian bisa tarik trendline selama tren itu jelas ya. Ketika lagi bullish, ketika kalian lihat, wah kok bullishnya mantulnya ini kayaknya teratur banget ya, rapih banget, dia naiknya rapi. Kalau misalkan lagi bearish, turunnya kok rapi, wah ini bisa nih kalau misalnya ditarik trendline gitu ya, rapi tarik trend. Nah, Bang Indra mau jelasin cara nariknya dari mana ke mana ya. Nah, di sini Bang Indra udah ada contoh beberapa. Nah, di sini kenapa Bang Indra tarik di sini ya? Karena ketika kalau kita amati sama-sama ya, nih kita buang dulu garisnya, kita buang dulu. Kalau kita amati sama-sama di tren bullish ini ya, atau di tren naik ini sering terjadi pemantulan ya. Pemantulannya itu rapih ya. Ya, tuh. Atas bawah rapih. Nah, Bang Indra kira untuk trader pemula pun sebenarnya udah langsung tahu, wah ini kok naiknya signifikan banget ya. Coba ditarik trendline, tapi aku bingung narik trendline-nya dari mana ke mana. Nah, cara narik trennya atau cara narik trendline-nya, pertama kalian tentuin dulu resisten ya, atau harga paling atas pertama ya. Nah, harga paling atas atau resisten pertamanya itu mana? Di sini ya. Jadi kalian bisa jadikan titik awal kalian narik trendline-nya tuh bisa di sini ya. Dari sini kemana Bang Indra? Ke harga resisten terakhirnya di mana? Di sini ya. Kalian tarik di sini, bisa kayak gini, bisa kayak gini. Nah, kayak gini juga boleh ya. Pasin, harus dipas. Nah, sebenarnya kalau misalkan tren bullish, kalian bisa tarik cukup sama satu garis kayak gini doang bisa. Tapi lebih cantik ya, supaya kita tahu area pantulan atas dan pantulan bawah itu di mana. Kita bisa tarik di bagian atas dan di bagian bawahnya. Di bagian bawahnya mana Bang Indra? Kalian bisa tarik mulai dari sini nggak apa-apa, atau dari sini pun nggak apa-apa. Tapi Bang Indra tarik dari sini. Nah, kelihatan di sini. Oke. Jadi di sini ada dia beberapa kali memantul ya. Pertama dia di sini ya. Dia kena trendline lalu dia turun ke sini ya. Dia nyentuh lagi trendline di atas, dia turun lagi ke sini, nyentuh trendline di bawah lagi ya. Terus turun, naik ke atas, terus turun lagi dan jebol. Nah, kalau udah jebol gini gimana Bang Indra? Sementara kalau misalkan masih di dalam trendline ya, kalian masih bisa buy di sini, nanti sell di sini, buy lagi di sini, sell di sini. Terus kalau jebol gimana Bang Indra? Apakah kalau udah jebol gini kita buy lagi? No, tidak begitu kawan-kawan ya. Kalau udah jebol kayak gini artinya trendline itu sudah habis atau trennya sudah selesai ya. Jadi ketika udah jebol kayak gini ya, kalian tinggal tunggu
harga balik ke trendline yang ada di sini ya. Untuk kalian cari open posisi sell, oke. Jangan kalau misalkan udah di sini ya, kalian buru-buru counter buy lagi. Mentang-mentang di sini trendline-nya udah ditembus. Wah, ini bakal naik nih, bakal naik di buy akhirnya bye saldonya. Nah, nggak kayak gitu caranya guys. Kalau udah jebol trendline ya, kalian harus tunggu harga balik ke trend line sini lagi untuk kalian cari open posisi sell ya. Nah, ini kan kalian lihat harga balik ke trend line lagi setelah dia jebol. Nah, dia balik ke area trend line lagi lalu dia turun ke bawah. Nah, jadi kalian jangan buru-buru counter ketika trend line kalian ditembus atau di break ya. Kalian tunggu aja, kalian sabar aja menunggu sampai harga mengenai trendline itu kembali ya. Kalau kalian sabar menunggu, lihat kalian dapat running berapa pips. Tuh ya, kalian lihat dapat 309 sekian lah ya. 390 sekian. Oke. Itu kalau kalian sabar. Kalau misalkan trader pemula yang belum tahu cara pakai trendline pasti akan buru-buru counter buy terus di situ. Ya, tapi di sini Bang Indra jelaskan kalau misalkan udah keluar dari zona trendline, kalian tunggu sampai mengenai trendline itu kembali lalu cari open posisi sell. Nah, tuh contoh yang pertama. Nah, begitu juga dengan contoh yang kedua. Konsepnya sama kayak yang contoh pertama tadi. Tariknya dari resisten pertama yang sudah terbentuk ya. Di sini ada resisten atau harga paling tinggi pertama. Nah, di sini tarik dari resisten pertama kemana? Ke resisten terakhir. Resisten terakhir di mana Bang Indra? Di sini. Nah, nanti akan terlihat zona pantulan atau harga pantulan di situ terjadi berapa kali? Ada 1, 2, 3. Di sini dia turun, lalu di sini dan naik lagi, di sini turun, lalu naik, akhirnya jebol ya. Konsepnya sama kayak tadi. Kalau dia keluar di area trendline kalian tunggu sampai masuk lagi atau mengenai lagi ke trendline, lalu kalian bisa ambil open posisi ya. Ini di sini kita ambil open posisi sell ya. Untuk SL dan TP kalian bisa atur sendiri sesuai sama equity kalian. Untuk RR yang sering kita sarankan adalah 1:2 atau 1:3. RR 1:2, 1:3 itu gimana Bang Indra? Misal RR 1:2. Misal kalian taruh SL 30 pips ya. Berarti TP yang harus kalian dapatkan adalah, atau take profit yang harus kalian kejar adalah 60 pips. Artinya SL kalian kalikan 2 dan itu jadikan TP ya. Misal 1:3. Misal kalian SL-nya 30 pips, berarti TP kalian harus 90 pips. Nah, itu baru ketemu RR-nya. Nah, di sini ketika dia balik ke area trendline atau mengenai area trendline, dia langsung turun. Nah, kita hitung dapat berapa? Nah, 536 pips ya. Hanya menggunakan garis-garis ya, garis-garis trendline ya. Fitur-fitur yang ada di TradingView kalian pakai dengan baik karena itu sudah disediakan oleh TradingView. Jadi kita gunakan dengan sebaik mungkin. Kok bisa sebanyak itu Bang running profitnya? Iya, walaupun mengandalkan garis-garis yang mungkin trader-trader profesional itu sering nggak pakai, tapi kalau kita sering pakai ya, walaupun dengan garis tapi running profitnya gila-gilaan ya, asal kita tahu trennya. Oke. Mana? Aku ada contoh lagi di sini. Nah, ini open trend bullish. Tadi kan kita contoh untuk open posisi sell.
Nah, ini kita ada contoh untuk open posisi buy. Dia breaknya di atas. Nah, untuk cara narik trendline-nya masih sama kayak tadi, ya. Cari resisten atau harga paling tinggi yang pertama, ya. Area pertamanya ada di sini, ya. Kita bisa tarik trendline sampai sini, ya. Intinya kalian pasin lah. Dari misalkan ini ibaratnya angka 1, ini angka 2, angka 3, ini angka 4, sejajar atau enggak, ya. Misalkan angka 1 di sini, angka 2 di sini, angka 3-nya ada di sini, berarti kan enggak sejajar. Dia trendline nanti kayak gini. Ya. Harus sejajar dengan garis, ya. Ini 1, 2, 3, 4. Kalian coba tarik. Oh, ternyata sejajar, berarti ini bisa ditarik trendline. Oke. Bawahnya mana Bang Indra? Bawahnya kalian bisa tarik dari sini ke sini, gitu bisa. Ya. Tuh kan, ketemu. Nah, trennya bisa kalian jebolin sampai sini. Nah, tuh kelihatan? Oke. Kelihatan kan? Dia mantul di sini, mantul ya, mantap betul. Di sini dia mantul di sini, ya. Sentuh trendline bawah, dia naik lagi ke sini, sentuh trendline atas, dia turun, ya. Dia turun, naik ke trendline lagi, dia turun lagi ke bawah, ya. Naik lagi, turun lagi, sentuh trendline bawah, dia naik lagi, ya. Di sini dia kena trendline atas, turun, hampir jebol tapi dibalas lagi naik di sini. Di sini dia baru jebol. Nah, di sini udah jebol atas. Konsepnya sama kayak tadi waktu kita mau ambil sell. Di sini dia berhasil breakout atau berhasil menembus di trendline bagian atas. Berarti jangan ambil posisi sell kalau jebolnya di atas atau breaknya di atas. Kita fokus mencari open posisi buy. Nah, untuk contoh yang tadi, ya, kalau buat contoh yang tadi, ya, kalau jebolnya di bawah, kita fokus cari open posisi sell. Mana. Contohnya tadi. Nah, nih kalau jebol yang bawah, jebol trendline yang bawah, berarti kita fokus cari open posisi sell. Nah, contoh yang ini, berhubung dia jebol atau breakoutnya di area trendline atas, berarti kita cari open posisi buy. Konsepnya masih sama kayak tadi. Tunggu harga mengenai trendline itu kembali, ya. Nah, di sini kalian lihat. Nah, ya. Di sini harga masuk lagi atau menyentuh kembali ke area trendline. Di sini hampir menyentuh, ya. Ya, hampir menyentuh area trendline. Nah, terus dia langsung naik. Nah, tuh. Dapat 500 pips hanya dengan menggunakan trendline. Kuncinya harus menarik trendline dengan posisi yang benar, ya. Selama kalian narik trendline-nya itu benar, ketika trendline-nya itu di break atau ditembus, lalu balik lagi ke trendline, pasti 90% Bang Indra jamin pasti akan di respect, ya. Dari 3 contoh yang udah Bang Indra tadi jelasin atau Bang Indra tadi perlihatkan, ya, hampir semuanya di respect ketika trendline itu ditembus. Nah, jadi kuncinya ada pada kalian. Teliti nggak kalian untuk menarik trendline? Padahal untuk trendline ini simple, tetapi kalau misalkan kalian belum paham, pasti akan miss atau pastikan salah. Walaupun sudah dijebol, ya, sudah dijebol, dia gagal balik ke area trendline. Karena apa? Karena kalian tarik trendline-nya salah. Mungkin resisten pertamanya salah atau menarik dari antara resisten ini juga enggak sejajar, ya. Ada yang keluar, nanti ada yang di atas, ada yang di atas banget gitu. Kuncinya adalah cari resisten, ya, atau harga yang paling tinggi ini
yang sejajar dengan garis. Ketika kalian tarik garis, wah ini segaris ini sejajar ya. Banyak terjadi pemantulan di sini. Berarti ini bisa aku tarik trendline nih. Bawahnya juga sejajar. Wah, trendline-nya ini cakep nih. Mungkin nanti kalau misalkan break trendline-nya terus dia balik, valid ini, aku langsung bisa open posisi. Nah, itu baru cakep, tepat itu. Kuncinya harus teliti ya. Jadi dengan cuman menggunakan trendline atau dengan garis doang gini, kita bisa meraup keuntungan di market ya. Kita curi lebih banyak uang di market ya. Kita profit konsisten, bukan depoh konsisten gitu. Hanya menggunakan teknik trendline. Nah, mungkin segitu dulu untuk teknik trendline ini yang bisa Bang Indra jelaskan. Semoga kalian paham ya, dan semoga kalian bisa trade mandiri dengan menggunakan teknik trendline ini. Oke. See you, pamit Bang Indra, semoga kalian profit konsisten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.